Masih di Halo Gambiran dan kita masih bahas tentang mimisan. Pemirsa jangan lupa di 035445444257 saya dan Dr. Samsul tentunya masih menunggu. Silahkan bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda tentunya seputar mimisan. Nanti akan dijawab langsung oleh beliaunya Dr. Syamsul Arif, spesialis THT, kepala dan leher dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri. Baik, Dok, kita lanjut perbincangan kita yang sempat terputus di segmen sebelumnya. Nah, ini mengenai langkah pencegahan mimisan, Dok. Ini seperti apa? Monggo dijelaskan ke pemirsa di rumah. Jadi tadi orang anak sudah tahu ya, tadi kalau dewasa Ya, betul. memang itu agak susah ya, karena tepatnya di belakang hidung ya. Oke. Ya, memang kadang-kadang orang itu dikasih es boleh saja, Tapi kalau bisa langsung ke rumah sakit atau tim khusus boleh ya. Nanti karena di tangan. Biasanya kita kasih tampon namanya ya, tampon kita masukkan. Memang nggak sakit itu terpaksa kan kasih itu karena supaya menekan yang luka tadi ya. Nah, memang kalau bisa memang langsung ke rumah sakit yang terdekat kalau bisa. Karena itu takutnya tadi kalau memang terlalu banyak darah kan nanti bisa shock ya, karena keruangan darah bisa. Itu yang saya hati-hati atau saya beritahu kepada pemirsa bahwa kalau memang banyak sekali langsung ke rumah sakit ya, takutnya tadi kurang darah. Juga kadang-kadang kalau ketelan kadang-kadang juga bisa mengganggu pernapasan bisa. Baik, Ya, gitu. mungkin saya ingin tahu, Dok, kalau misalkan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri ini, Dok, Dokter Samsul sendiri kalau atau penanganannya di RSUD Gambiran dengan terhadap pasien yang mengalami mimisan ini apa aja, Dok, mungkin yang dilakukan? Tadi kita bersihkan dulu ya, kita lihat lukanya di mana gitu ya. Kalau di depan ya tadi bisa di kostik ya, kalau depan yang mana ya. Kalau di belakang ya nggak bisa, kita terpaksa kita pakai tampon ya, ditampon di yang panjang dimasukkan sampai di belakang hidung, karena luka di belakang hidung ya sampai pada karena sakit, tapi kita terpaksa ya karena untuk mencegah jangan sampai banyak darah yang keluar. Yang saat dimasukkan sampai pada bisa kanan kiri bisa, kalau kanan selesai kiri mana masuk lagi sampai kanan itu. Ya, kita itu banyak kita tahan sampai 3 hari sampai 5 hari baru dilepas. Baik. Itu yang untuk orang dewasa ya, karena memang sulit. Kadang-kadang kita namanya tampon belok ya, karena dengan di depan nggak ngatasi, kita ambil dari belakang. Iya, kita tampon di belakang, jadi dari mulut bisa masukkan balon kecil, kita masukkan untuk menghentikan dari belakang. Baik. Itu yang paling terakhir, karena itu yang bisa kita kan. Kalau itu yang buahnya sampai mungkin sampai shock, itu yang kita kerjakan di rumah sakit. Baik. Iya, itu kalau itu biasanya alhamdulillah kalau itu bisa berhasil, karena dari depan dikasih, dari belakang dikasih. Itu biasanya berhasil. Memang sulit tapi bisa. Baik, itu penanganan terhadap pasien yang mengalami mimisan di RSUD Gambiran Kota Kediri ya, Dok, dewasa ya? Dewasa. Kemudian saat seperti yang bagaimana ini, Dok, penderita mimisan harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Kalau tadi kan dokter juga sempat membahas bahwasanya ketika darah yang keluar cukup banyak. Kalau misalkan ada orang yang mimisan nih, Dok, dengan diiringi atau disertai sakit kepala atau mungkin sama mual-mual, ini seperti apa, Dok? Jadi gini, mimisan itu nggak selalu buahnya, nggak selalu. Bisa dikit-dikit ya. Kadang-kadang dicampuri dengan seperti seperti kalau kita pilek deh ya. Nah, itu kadang-kadang ada. Kita lihat terbanyak pada orang yang mimisan dikit sama pilek itu kadang itu curiga sesuatu. Biasanya tumor ya. Tumor bumbu, tumor hidung, tumor nasofaring ada. Itu banyak dia keluar dikit-dikit tapi sering. Itu diikuti dengan pilek ya. Itu harus curiga. Apalagi satu sisi. Ya, itu harus curiga. Itu ada sesuatu di itunya. Apalagi ada buntu hidung, tambah curiga lagi. Berarti ada sesuatu yang lain lagi, itu curiga lagi. Berarti ada satu tumor itu. Itu harus diperiksa. Baik. Itu yang banyak itu kalau ada orang yang mimisan biasa. Enggak, itu hati-hati kalau sering mimisan, apalagi satu sisi. Itu hati-hati, apalagi orang dewasa, orang tua.
Oke, Itu ada baik. curiga sesuatu, berarti terbanyak pada orang dewasa adalah orang tua adalah tumor. Oke, nah ini dok, ada lagi dok, kalau misalkan mimisan dalam 1 bulan nih dok, sampai berkali-kali. Nah ini juga ada kemungkinan penyakit lain dok yang berbahaya? Iya, itu jelas kalau itu jelas. Jadi itu iya, itu kalau pada anak itu mungkin tadi, kalau anak itu banyak ya, itu memang belum nutup yang luka tadi. Oke. Orang dewasa mungkin tadi, Mhm, mhm. bisa aja sinusitis, bisa aja tumor, bisa aja karena tekanan darah tingginya belum ditangani. Oke. Iya, kalau dia masih tinggi kan ada tekanan tinggi kan dia akan memecahkan pembuluh darahnya. Mhm. Maka kalau bisa kalau saya akankan ibu kalau bisa tiap minggu periksa tekanan darah. Oke. Jangan sampai naik lagi. Kalau naik lagi ya pecah lagi, mimisan lagi. Itu kalau Baik. saya itu kalau orang mimisan karena tekanan darah tinggi ya. Oke, nah ini dokter, untuk mungkin masyarakat yang masih awam ini dok, atau kurang paham mengenai mimisan itu sendiri, kalau sudah diobatin atau sudah disumbat dengan daun sirih, kapas dan lain sebagainya, sudah cukup. Jadi apa perlu ini dok? Meskipun darah yang keluar masih sedikit, tapi periksa ke dokter, gitu. Memang kalau suatu mimisan itu biarpun sedikit harus periksa. Karena mungkin saya harus cari karena kliennya gimana. Oke. Harus cari itu karena normal tidak ada toh. Baik. Wah, ya harus dicari. Biarpun sedikit dicari. Oh, kalau ini mulai saya di Garum sudah ada namanya endoskopi ya. Kita sudah mau saya siapkan endoskopi melihat sesuatu dengan endoskopi melihat monitor nanti kita lihat. Nanti kita siapkan di Gambiran kita sudah mulai membeli alat itu. Mungkin insya Allah mungkin kalau udah pindah ke Gambiran 2 kita udah siap dengan alat canggih gitu tadi kita siapkan. Nanti orang melihat oh lukanya di mana dengan endoskopi tadi. Oh di sana, oh kenapa bisa? Oh tumor bisa. Ya lihat di monitor. Itu yang nanti kita siapkan nanti untuk kalau saya pindah ke Gambiran 2 kita siapkan. Kita beli tapi alatnya tidak tepat jadi bingung kita periksa. Oke. Nah, iya, kalau udah pindah di sana kalau ruangnya luas mungkin kita bisa lebih leluasa dengan misalnya alat canggih. Baik. Iya. Nah dok, ini kalau misalkan dikasih antibiotik ini dok, cukup tidak dok? Atau bisa menyembuhkan secara total mimisan pada penderita dok? Itu antibiotik adalah untuk infeksi. Kalau bukan infeksi tidak perlu. Oke. Nggak perlu karena itu bukan infeksi ya. Karena mungkin karena trauma kan mungkin karena jari atau kalau itu kena tekanan darah tinggi ya tekanan itu diobati. Kalau kena jari ya kita tampon, kita kaustik itu bukan antibiotik. Jadi tidak perlu mengkonsumsi antibiotik kalau misalkan sudah mengalami gejala mimisan, langsung saja periksakan diri ke dokter, begitu ya dokter ya? Iya. Baik, nah pemirsa, kita masih akan membahas banyak hal tentang mimisan di sore ini. Dan jangan lupa Anda masih bisa bergabung bersama kami di Halo Gambiran via telepon di 0354 454 4257. Monggo, silahkan Anda bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh beliaunya Dr. Syamsul Arif, spesialis THT, kepala dan leher dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Baik, dokter, kalau misalkan mimisan ya dok ya, kita melihatnya ini penyakit yang sepele. Tapi ternyata bahwasanya mimisan ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Seberapa bahaya dok penyakit mimisan? Jadi mimisan itu gejala ya, itu tergantung sedikit banyaknya yang keluar. Ya. Tadi saya bilang atau yang buahnya tadi kan itu kita curiga ya pada anak muda laki-laki kita curiga ada namanya angiofibrom ya, itu tumor di pembuluh darah. Oke. Ya itu jinak memang, tapi kalau dia pecah sampai habis sampai dia kurang darah, kalau dia kadang shock kadang-kadang karena saking banyaknya dia keluar darahnya. Itu pada anak-anak muda laki-laki ya itu banyak. Lalu kalau sedikit ya enggak bahaya toh, kalau memang dia tahu oh ini terutama pada anak itu kalau dia ibunya mesti tahu. Kalau ini mesti anak ini kalau ini capek atau kepanasan atau pilek dia mimisan, itu ibu tahu berarti kalau anaknya gitu. Itu enggak apa-apa. Itu karena memang itu udah tadi masih belum tebal tadi kulitnya. Kalau dia capek atau panas atau kepalanya pusing, itu dia akan pecah. Itu enggak apa-apa. Itu enggak bahaya. Nanti hati-hati makin usia dia akan tebal sembuh. Baik, jadi hanya untuk kekebalan aja ya dok ya? Iya. Jadi kan tidak semua ini yang
pernah mengalami mimisan, apakah juga dipengaruhi oleh kelainan? Kan mungkin kebanyakan orang tua juga berpikiran seperti itu, Iya. Dok. Baik, jadi tidak berpengaruh dari kelainan gitu ya, Dok, atau keturunan gitu mungkin, Dok? Hah. Keturunan itu ada tapi jarang, namanya thalassemia ya. Itu Oke, ada. heeh. Tapi kalau itu jarang. Tapi kalau di THT itu jarang yang keturunan. Memang itu memang kelainan sejak kecil. Itu bukan Oke. keturunan. Nanti Mhm, nggak mhm. semua itu ada. Itu bukan. Kalau kita yang tadi yang flash yang luka di depan itu bukan. Itu memang dia belum bukan kelainan, bukan keturunan, bukan. Oke. Ya, bukan turunan. Ya tadi perlu disadari bahwa itu bukan turunan, ini memang kelainan dari anaknya. Memang dia kulitnya belum tebal saja. Baik, dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah tua, Dok. Mungkin batasan usia seseorang bisa mengalami mimisan ada nggak, Dok? Ataukah bayi aja sudah bisa mengalami mimisan begitu, Dok? Kalau bayi itu jarang. Kita baca anak-anak yang sudah mulai apa ya, aktivitas biasanya. Oke, jadi Iya. balita ke atas Baca mungkin ya, Dok, ya? balita sampai itu baca. Kira-kira 3 tahun kacar kan sudah mulai aktivitas. Itu biasanya mulai. Karena kadang sudah mulai udah gini, ya itu sudah kadang mulai mimisan karena kadang ini sudah masuk ini gatal toh. Ya, kena kukunya nyobek di hidung itu bisa. Baik. Ya, gitu. Lalu kalau dewasa ya tergantung penyakitnya ya. Kalau dia mungkin tekanan darah tinggi ya, mungkin punya tumor ya mungkin bisa. Tapi kalau dia ada enggak, kalau enggak ada apa ya enggak ada bisa. Gitu. Oke, ada beberapa hal lain mungkin, Dok, yang harus diketahui terutama ini bagi ibu-ibu yang punya balita ketika anaknya mengalami mimisan. Beberapa hal yang perlu diketahui mungkin dokter bisa kasih tahu? Ya tadi itu, ya kalau anak-anak mimisan nggak usah apa ya, nggak usah Panik tertangga begitu cemas, ya? cemas biasa saja, nggak usah panik lah ya. Oke. Santai saja, lalu suruh aja dia nunduk, tekan aja gini, gini aja. Udah gini aja, kalau emang darah gini aja, seberapa jam lah gini, ya. Ini kan lukanya nutup, insya Allah enggak. Itu aja, penting jangan panik dulu. Pokoknya nunduk, jangan suruh nongah, nanti kesel lah, takut sekali tadi bisa ke paru-paru bisa. Ya. Baik. Tapi kalau nunduk enggak, insya Allah enggak. Gitu ya. Itu Oke. aja kalau untuk bayi, untuk anak-anak ya. Baik, menarik sekali pemirsa. Dan jangan lupa Anda masih bisa bergabung bersama kami di Halo Gambiran via telepon di 035445444257. Tapi sesaat lagi setelah yang lewat satu ini.